السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है. Pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari ketika di dunia ini terlahir nur yang Allah Ta'ala sebut sebagai matahari yang bersinar, sirajam muniro. Wujud yang telah ditugaskan untuk memberikan cahaya rohani kepada dunia dan beliau telah mengembannya. Wujud yang ditugaskan untuk menegakkan kerajaan ilahi dan beliau telah melakukannya. Wujud yang telah ditugaskan untuk menghidupkan, untuk memberikan kehidupan rohani kepada mayat-mayat rohani dan telah beliau lakukan. Wujud yang telah ditugaskan untuk menyebarkan kedamaian dan beliau telah emban tugas tersebut. Wujud yang kepadanya Allah Ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yakni kami telah mengutus engkau ke dunia ini sebagai rahmat. Yang tidak terbatas hanya untuk manusia saja, bahkan untuk hewan, tumbuhan, seluruh makhluk hidup. Engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk umat muslim saja, melainkan untuk non-muslim juga. Yang ajarannya akan terus berlangsung sampai hari kiamat dan sebagai rahmat bagi setiap orang. Yang berkenaan dengannya, Allah Ta'ala berfirman kepada para pengikut Rasulullah SAW bahwa di dalam diri Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yakni sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah Ta'ala dan hari akhir dan mengingat Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya.
tanpa berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, seorang muslim tidak akan dapat disebut sebagai muslim yang hakiki. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegakkan teladan di dalam penegakan tauhid, di dalam penegakan ibadah, di dalam penegakan akhlak yang luhur, dan menegakkan teladan di dalam hukukul ibad. Namun sangat disayangkan pada masa ini mayoritas muslim mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW, namun amalan yang ditampilkan oleh mereka justru bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Hadrat Rasulullah SAW dan apa yang diamalkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia ini sebagai rahmat, sedangkan orang-orang Muslim pada saat ini, mereka yang mengklaim mereka mencintai Rasulullah SAW, pada hari ini tanggal 12 Rabiul Awal mereka merayakannya dengan gegap gempita. Alih-alih mereka berjanji dengan mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami dengan berjalan di atas sunnah engkau, teladan engkau, kami akan menyebarkan rahmat ke dunia ini. Justru alih-alih demikian malah menciptakan kekisruhan di negeri-negeri muslim sendiri. Pada masa ini, ketika merayakan kebahagiaan kelahiran Rasulullah SAW, hendaknya yang tampil dari amalan umat Islam adalah mereka mengatakan bahwa kita telah mengimani Nabi tersebut dan menjadi penyebab timbulnya rahmat bagi seluruh dunia. Seharusnya mereka itu menjadi teladan di dalam ketinggian ibadah mereka dan akhlak yang luhur mereka sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perlihatkan. Dan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Jadi pada hari ini, dalam merayakan kebahagiaan kelahiran Rasulullah SAW, kecintaan, kasih sayang, dan kedamaian akan berlangsung dari diri kami, akan mengalir dari kami. Inilah yang telah dikatakan oleh Nabi SAW kepada para pengikutnya. Inilah yang diharapkan dari para pengikut Rasulullah SAW. Dan inilah ajaran yang beliau ajarkan. Yang sebaliknya justru yang tercipta adalah kekisruhan di negeri-negeri muslim. Bahkan non-muslim yang ada di dunia pun mereka merasa ketakutan dengan orang muslim pada saat ini. Bagaimana di Pakistan, fitnah dan kekisruhan dari satu tempat ke tempat lain. Di beberapa kota pada hari ini sampai-sampai telepon pun dipadamkan. Polisi berjaga di setiap pojok jalan. Apakah ini cara dalam merayakan kelahiran Rasulullah SAW yang membuat orang-orang ketakutan dibuatnya? Bagaimana pemerintah demi untuk menciptakan undang-undang, mereka menyudutkan jemaat Ahmadiyah demi di dalam menentang jemaat Ahmadiyah. Itu menjadi kebiasaan mereka. Namun pada hari ini justru lebih dahsyat lagi penentangan mereka pada tanggal kelahiran Rasulullah SAW ini. Mereka dengan bangganya mereka mengatakan kata kami tengah meninggikan kehormatan Rasulullah SAW. Beberapa hari yang lalu di kota-kota di Pakistan bagaimana perampasan justru malah membuat seluruh penduduk gelisah. Perdagangan dibuatnya merugi. Tidak ada pasien yang bisa pergi ke rumah sakit dibuatnya. Sekolah-sekolah ditutup. Bahkan toko-toko, pasar-pasar pun ditutup dibuatnya. Orang-orang yang tidak memiliki makanan, minuman di rumahnya untuk anak-anaknya
mereka tidak bisa membelinya keluar. Jutaan, miliaran rupiah dibuatnya merugi. Dan ini semua dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan ulama, dan mereka mengklaim bahwa ini disebabkan karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang telah memberikan ajaran kepada kita untuk memberikan hak kepada jalan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pasar-pasar hindarilah kalian untuk ribut. Beliau bersabda, hindarilah untuk duduk-duduk di pasar atau di jalan. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami terpaksa duduk di pasar, duduk di jalan, karena pada masa itu tidak ada kantor-kantor seperti zaman sekarang untuk membicarakan masalah bisnis atau perdagangan. Untuk itu, para sahabat duduk di pasar atau di jalan untuk mendiskusikan masalah bisnis atau perdagangan. Beliau mendengarkan hal itu bersabda, untuk itu kamu harus berikanlah hak jalan. Ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hak jalan itu? Rasulullah SAW bersabda, tundukkanlah pandangan kalian, hindarilah dari merugikan orang lain, karena ini merupakan hak jalan. Jawablah jika ada yang mengucapkan salam kepada engkau, karena ini merupakan hak jalan. Nasihatkanlah kepada kebaikan, cegahlah keburukan, karena ini merupakan hak jalan. Namun bagaimana orang-orang muslim pada saat ini, atas nama menghormati Rasulullah, mencintai Rasulullah, katanya mereka malah memblokir jalan-jalan dan membuat orang lain menderita. Meskipun demikian, mereka malah berbangga dan beranggapan bahwa kamilah pembela Islam, katanya. Dan sesuai sesukanya, mereka bisa mengatakan seseorang itu kafir, sesukanya bisa mengatakan orang itu mukmin. Itulah perbuatan mereka umat muslim pada saat ini dalam merayakan Maulid Nabi, demi untuk mendapatkan kemaslahatan pribadi. Ajaran Rasulullah SAW dan dengan suri teladan Rasulullah SAW tidak ada kaitannya sedikit pun dengan apa yang mereka lakukan. Terserah mereka mau berbuat apa. Namun kita, tugas para Ahmadi untuk melihat setiap sisi sunnah Rasulullah SAW dan teladan beliau, dan berupayalah untuk mengamalkan sebisa mungkin. Kita harus berusaha sekuat tenaga dengan segenap kapasitas kita dalam mengamalkannya. Pada saat ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan sunnah Rasulullah SAW, suri teladan beberapa sisi dari kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. Dalam menjelaskan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Rasulullah SAW wujud yang mencintai zat itu, dan dia telah mendapatkannya, mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Begitu dalamnya kecintaan Rasulullah kepada Allah Ta'ala, sehingga orang-orang mengatakan, Asyika Muhammadun ala Rabbihi, yakni Muhammad Rasulullah SAW sangat mencintai Rabbnya, Tuhannya. Lalu, bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda lagi, ketika ayat ini turun, bahwa orang musyrik itu kotor, seburuk-buruk makhluk, bodoh, keturunan syaitan, dan sembahan-sembahannya adalah bahan bakar api neraka. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, memanggil Rasulullah SAW, wahai keponakanku, dengan permusuhan yang engkau berikan itu menyusahkan kaum Quraisy, dan mereka hampir-hampir membunuh engkau dan aku juga, karena engkau telah mengatakan orang-orang yang berakal dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang suci disebutkan sebagai seburuk-buruk makhluk, dan sembahan-sembahan mereka disebut oleh engkau dengan
bahan bakar api neraka dan disebut sebagai buruk dan keturunan syaitan, aku katakan dengan simpatik kepada engkau, mohon jaga mulutmu dan hentikanlah permusuhan ini. Jika tidak, aku tidak sanggup lagi untuk melawan kaum ini. Inilah yang dikatakan oleh Hadrat Abu Talib, paman Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Masih Maud Islam bersabda, Hadrat Rasulullah SAW menjawab, wahai paman, ini bukanlah permusuhan, bukanlah ejekan. Ini merupakan penzahiran kenyataan. Inilah tugas yang untuk itu aku diutus ke dunia ini. Jika untuk ini aku harus mati, maka dengan senang hati aku akan menerima kematian ini. Kehidupanku telah diwakafkan untuk ini. Aku tidak bisa berhenti karena takut akan kematian. Wahai paman, jika engkau memperhatikan kelemahan dan mara bahaya engkau, maka pisahkanlah diri dariku. Allah Ta'ala tidak membutuhkan siapapun untuk menjagaku. Aku tidak akan berhenti untuk menyebarkan hukum Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala ini. Aku lebih mencintai Allah Ta'ala daripada jiwaku. Jika aku terbunuh di jalan ini, maka aku ingin supaya aku dihidupkan lagi dan berkali-kali dihidupkan lagi, lalu mati lagi di jalan ini. Ini bukanlah jalan ketakutan. Aku merasakan kelezatan di dalamnya. Aku ingin mendapatkan penderitaan di jalan ini. Mendengarkan hal dan Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini dengan penuh dalamnya rintihan. Lalu setelah melihat cahaya kebenaran seperti itu, Hadrat Abu Talib pun dibuatnya menangis. Beliau mengatakan, aku tidak tahu mengenai pesan risalah engkau ini sebelumnya. Silahkan engkau lakukan tugas engkau. Selama aku hidup, selama aku masih kuat, aku akan selalu menyertai engkau, wahai Muhammad, kata Abu Talib. Pada hari ini, Jemaat Ahmadiyah dituduh bahwa disebabkan karena kita beriman kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, kita adalah kafir, kata mereka. Riwayat yang telah saya jelaskan barusan, kita baca itu dalam sejarah. Namun, dengan kondisi yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, dari itu tergambar bagaimana kecintaan Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Dan dengan perantaraan itu, jalan kecintaan kepada Allah Ta'ala pun nampak kepada kita. Apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perlihatkan kepada kita, bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW nampak dari sisi Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, aku selalu melihat dengan penuh ketakjuban bahwa Nabi dari Arab ini yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ribuan salawat dan salam atas beliau. Betapa agungnya Nabi ini, tidak bisa diketahui puncak dari keluhuran Nabi ini, dan kuat kudsiyahnya, memperkirakan kuat kudsiyahnya bukanlah tugas manusia. Dan martabatnya tidak bisa dikenali. Tauhid yang telah hilang dari dunia ini, dialah pahlawan yang telah membawanya kembali ke dunia ini. Dia telah mencintai Allah Ta'ala pada derajat yang paling puncak dan mencintai umat manusia. Ini ada dua hal, mencintai Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mencintai, mengasihi umat manusia, dan beliau membuat dirinya fana untuk itu. Untuk itu Allah Ta'ala yang mengetahui rahasia hati, Allah Ta'ala memberikan fadilah kepada beliau di atas nabi-nabi yang lain, menganugerahkan kehidupan kepada beliau. Dialah sumber mata air karunia. Orang yang tanpa mereka mendapatkan fadilah tanpa perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu bukanlah manusia, melainkan zuriyat syaitan. Karena kunci dari fadilah semua diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khazanah ma'rifat diberikan kepada Rasulullah. Orang yang tidak mendapatkan melalui perantaraan Rasulullah berarti dia mahrum selama-lamanya. Apalah artinya kita? Kita akan menjadi kufur nikmat jika kita tidak
berikrar bahwa tauhid hakiki telah didapatkan dengan perantaraan Nabi tersebut, dan pengenalan kepada Allah Ta'ala pun kita dapatkan dengan perantaraan beliau, dengan perantaraan cahaya dari beliau, dan mukalamah, mukhatabah pun berbicara dengan Allah Ta'ala. Dari berkat Rasulullah SAW kita mendapatkannya. Dan cahaya dari beliau seperti layaknya sinar matahari. Kita akan senantiasa tersinari jika kita berdiri di hadapan beliau SAW. Jadi, dengan berjalan di atas teladan Rasulullah SAW lah, tauhid yang hakiki akan bisa diraih, diketahui. Dengan mengamalkan itulah kita bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Dan inilah pondasi dari pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana ibadah beliau? Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menggambarkan berkenaan dengan salat tahajud Rasulullah SAW. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW tidak kurang dari 11 rakaat dalam melaksanakan tahajud. Begitu indahnya, begitu panjangnya salat tahajud beliau, sehingga janganlah bertanya mengenai panjangnya dan bagaimana indahnya salat beliau. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata keindahan salat beliau. Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat melihat beliau tengah melaksanakan salat nafal sendiri. Sahabat tadi menuturkan, katanya, begitu meratapnya suara beliau ketika salat, khusyunya, sehingga dari dada beliau terdengar seperti suara penggilingan, mesin penggilingan. Atau dalam riwayat lain dikatakan seperti tulang yang sedang direbus. Suatu ketika diriwayatkan pernah beliau biasa bengkak kaki beliau karena lamanya salat beliau. Hadrat Aisyah menuturkan, suatu ketika saya bertanya kepada Hadrat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu menyusahkan diri? Padahal Allah Ta'ala telah memaafkan dosa-dosa engkau baik yang lalu maupun yang akan datang." Rasulullah SAW bersabda, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Bagaimana standar ibadah Rasulullah SAW telah menciptakan revolusi, perubahan di dalam diri para sahabat Rasulullah SAW. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Saya katakan dengan lantang, bagaimanapun pekatnya permusuhan seseorang, apakah itu Kristen maupun Hindu Arya, ketika melihat bagaimana kondisi orang Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW, dan mereka melihat perubahan orang Arab setelah diutusnya Rasulullah SAW ke negeri Arab, maka siapapun mereka akan siap untuk memberikan kesaksian akan kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Al-Quran Majid menggambarkan orang Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW, bagaimana kondisi mereka. Quran Majid, Quran Karim mengatakan bahwa menggambarkan yakuluna kama takulul an'am, yakni orang-orang Arab itu kalau makan seperti binatang. Itu yang Quran katakan mengenai kondisi orang Arab, kondisi kekufuran mereka pada saat itu. Lalu bagaimana kuat kudsiyah, pengaruh suci Rasulullah SAW telah menciptakan revolusi dalam diri orang Arab, sehingga kondisi mereka menjadi yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Quran menggambarkan sahabat Rasulullah SAW, mereka sujud dan berdiri di depan Allah Ta'ala, melewati siang, melewati malam. Bagaimana revolusi perubahan yang Rasulullah SAW ciptakan di dalam kalangan orang Arab. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, revolusi yang Rasulullah SAW ciptakan telah mengeluarkan dari lubang di bawah dan mengangkat kepada derajat ketinggian, maka setiap orang jika menyaksikan itu, mereka akan mengatakan betapa besarnya revolusi yang telah diciptakan oleh Rasulullah di kalangan orang Arab. Di dalam sejarah dunia manapun, di kaum manapun, tidak ada bandingannya di dunia ini. Ini bukan hanya dongeng belaka, ini merupakan kenyataan yang diakui kebenarannya oleh setiap zaman.
Jadi kaum yang berjumpa dengan kaum akhirin yang berjumpa dengan kaum itu pun, ini merupakan tanggung jawab bagi kita semua, para Ahmadi, untuk mengikuti teladan Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat meninggikan standar ibadah mereka, kita pun harus meninggikan standar ibadah kita. Dan jangan hanya menyibukkan diri dalam urusan duniawi saja kita. Badan-badan, nizam jemaat dalam hal ini, mereka memberikan laporan kepada saya bahwa anggota badan kami sudah mulai salat sekian persen, 40%, 50%, 60%. Sebelum 100% jemaat kita, Ahmadi kita, salat, beribadah, jangan sampai kita tenang dibuatnya. Dan tidak hanya nizam, setiap orang, para Ahmadi harus mengevaluasi diri mereka masing-masing. Kita berada dalam level mana? Kondisi apa yang sedang kita lalui? Lalu berkenaan dengan kejujuran dan kebenaran, bagaimana teladan Rasulullah SAW, musuh beliau yang sangat dalam pun, Nazar bin Harith, bagaimana kesaksiannya? Suatu ketika, para pemuka Quraisy berkumpul, ada Abu Jahal, ada Nazar bin Harith juga pada saat itu. Berkenaan dengan Rasulullah SAW, ada yang mengatakan bahwa kita gembar-gemborkan saja bahwa Muhammad ini adalah penyihir atau pendusta. Nazar bin Harith langsung keberatan, berdiri, dengan mengatakan, wahai kaum Quraisy, masalah besar sedang ada yang kalian hadapi ini. Yang untuk melawannya tidak ada cara-cara licik yang bisa kalian tempuh. Muhammad ini masih muda, sejak muda ada di antara kita, dan yang paling dicintai oleh orang-orang, yang paling jujur di antara kita, yang paling menjaga amanah di antara kita, Muhammad ini. Sekarang kita lihat dia sudah berambut putih, Muhammad ini. Pesan yang dia bawa oleh Muhammad ini, kamu katakan bahwa Muhammad ini penyihir. Kita sudah pernah melihat bagaimana penyihir. Tidak ada ciri-ciri penyihir dalam diri Muhammad. Kalian mengatakan dia tukang nujum. Dia sama sekali bukan tukang nujum. Kita mengenal tukang nujum. Kalian mengatakan Muhammad ini penyair. Dia bukan penyair. Kalian mengatakan dia gila. Tapi tanda-tanda orang gila tidak ada dalam diri Muhammad. Wahai kaum Quraisy, renungkanlah lebih dalam lagi. Kalian sedang berhadapan dengan perkara yang besar. Lalu Abu Jahal berkenaan dengan kejujuran Rasulullah SAW. Abu Jahal tidak bisa mengingkari kejujuran Rasulullah SAW. Abu Jahal mengatakan, aku tidak bisa mengatakan engkau pendusta, namun ajaran yang kamu bawa itu yang dusta, karena memburuk-burukan berhala-berhala kami, katanya. Lalu bagaimana penjelasan Abu Sufyan di depan Heraklius, Raja Heraklius? Dia mengatakan Rasul Muhammad tidak pernah berdusta, katanya. Dia menasihatkan untuk berbicara jujur. Jadi sehebat apapun musuh Rasulullah SAW tidak bisa menyatakan bahwa Muhammad ini pendusta, Rasulullah ini pendusta. Inilah dalil yang besar membuktikan kebenaran kenabian beliau. Seorang alim Yahudi setelah melihat wajah Rasulullah, dia mengatakan ini bukanlah wajah seorang pendusta. Pada hari ini pun, ajaran beliau SAW, standar ajaran beliau yang bisa membawa non-muslim dekat kepada Islam. Penipuan, kedustaan, bisa meningkatkan kebencian kepada Islam, namun tidak bisa menggiring orang ke dalam Islam. Hal-hal duniawi dan demi untuk merenggut kekuasaan dan bagaimana untuk menjaga mimbar para ulama, katanya, hal-hal seperti ini tidak bisa membuktikan kebenaran atau keluhuran Islam. Jadi dengan berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, para Ahmadi harus meninggikan standar kejujurannya supaya di dalam menyebarkan ajaran Islam yang indah ini kita mendapatkan kemudahan. Bagi tabligh, untuk tabligh adalah penting supaya ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Jika tidak ada kejujuran, maka orang-orang pun akan menetapkan ajaran ini bohong. Zat Allah Ta'ala dan kebenaran, ajaran Islam merupakan kebenaran.
untuk menyebarkan kebenaran ini dan dengan kejujuran itu adalah tugas kita. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, seorang yang bijak terpaksa mengikrarkan bahwa Islam beberapa hari yang lalu dulu telah rusak dan rohani telah hilang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan kebenaran sebagai reformer yang agung yang membawa kembali kebenaran yang sudah hilang tadi. Nabi kita tidak pernah berbangga sedikit pun bahwa beliau telah mendapatkan dunia dalam kondisi gelap, lalu beliau membawa dunia kepada cahaya, kaum yang dimana beliau zahir. Beliau tidak pernah meninggalkan kaum itu sebelum membuka baju syirik dengan mengganti dengan baju tauhid. Sebelum mereka sampai kepada keimanan, martabat keimanan yang tinggi, maqam kesetiaan, kebenaran, zahir dari diri mereka yang perbandingannya tidak bisa didapatkan di dunia manapun. Kesuksesan ini tidak pernah didapatkan oleh nabi yang lain kecuali Rasulullah SAW. Inilah dalil yang besar untuk kenabian beliau SAW, yakni beliau diutus ke dunia ini dan beliau datang ke dunia ini ketika dunia ini berada dalam kegelapan yang pekat dan dibutuhkan seorang reformer, dan beliau wafat pada saat jutaan manusia meninggalkan syirik dan penyembahan berhala dan mereka sudah memilih tauhid. Sebetulnya islah yang sempurna ini dikhususkan oleh beliau kepada beliau. Jadi beliau telah merubah orang yang seperti hewan tadi sebagai manusia yang beradab. Dalam kata lain, beliau telah merubah hewan menjadi manusia, manusia menjadi manusia yang berpendidikan, lalu manusia yang berpendidikan sebagai manusia yang soleh, dan meniupkan rohaniat ke dalam dirinya, dan menjalinkan dia dengan Tuhan yang benar. Jadi jika kita ingin disebut sebagai muslim yang hakiki, jika kita ingin menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala, maka kita perlu untuk meninggikan standar kejujuran dan kebenaran. Dan kebenaran akan hal itu, jika ada yang bisa melakukan pada masa ini, Ahmadilah yang bisa melakukan hal itu. Karena mereka telah berjanji kepada imam zaman untuk mendahulukan agama di atas dunia. Jadi janganlah membatasi hanya sebatas janji saja, melainkan amalan setiap Ahmadi harus menjadi saksi. Baru kebenaran janji tadi akan terbukti. Ada satu akhlak yang agung, yakni kerendahan hati. Atau bisa mengatakan, kerendahan hati telah menyentuh akhlak mulia Rasulullah SAW. Bagaimana kerendahan hati beliau SAW? Hadrat Aisyah menuturkan, tidak pernah terjadi ada di antara sahabat atau ahli bait yang memanggil beliau, lantas beliau tidak mengatakan labbaik. Tidak pernah terjadi. Hadrat Aisyah bersabda, untuk itulah Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, engkau telah ditetapkan untuk akhlak yang agung. Hadrat Ali meriwayatkan, ketika beliau mengarahkan pandangan, maka beliau mengarah pandangan secara total. Pandangan beliau selalu tertuju ke bawah. Nampaknya pandangan beliau selalu tertuju ke bumi. Beliau senantiasa mengawali untuk mengucapkan salam kepada orang-orang. Beliau sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin Bani Adam. Aku tidak berbangga diri. Pada hari kiamat, aku akan menjadi orang yang paling pertama memberikan syafaat. Dan syafaatku yang paling pertama diterima. Namun ini bukanlah hal yang patut dibanggakan. Dan pada hari kiamat, bendera pujian akan ada di tanganku. Namun ini bukanlah kebanggaan. Inilah kerendahan hatian yang luar biasa, yang sempurna dalam diri beliau. Hadrat Aqdas Masih Maud Islam bersabda, dengan ketakaburan, kesombongan, kita harus jauhi. Dan kita harus mengupayakan kerendahan hatian. Coba lihat,
Hadrat Rasulullah SAW, pada hakikatnya beliau adalah yang paling mulia, yang paling agung. Bagaimana kerendahan hatian beliau sebagai contoh, sebagai teladan, dan itu ada dalam Quran Karim. Suatu ketika katanya ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW, biasa belajar Quran Syarif. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang menerima tamu para pemuka Mekah, dan Rasulullah tengah berbincang dengan para pemuka itu. Karena sibuk berbincang dengan para tamu tadi dan terlambat, sehingga orang yang buta tadi pergi dari pulang. Ini hal yang sepele, yang biasa. Rasulullah SAW menurunkan ayat akan hal itu, yang mana hadrat Rasulullah langsung pergi kepada orang yang buta itu, lalu menggelar kain cadar beliau dan menundukkan di atasnya. Masih Maud bersabda, sebetulnya adalah di dalam diri orang yang ada keagungan ilahi, pasti orang tersebut memiliki kerendahan hatian yang luar biasa. Karena dengan sifat Allah Ta'ala yang maha cukup, dia senantiasa teguh. Beliau bersabda, sebagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan, jika Allah Ta'ala marah, maka jika ingin bisa menghancurkan alam semesta. Jadi hendaknya diingat dan amalkanlah ini. Bagaimana riwayat Rasulullah SAW, riwayat yang tidak pernah habis. Dalam setiap akhlak beliau memberikan teladan yang luar biasa, karena beliau merupakan guru yang agung dan guru dalam hal akhlak. Jika ada orang yang buruk yang datang menghampiri Rasulullah SAW perlakukan dengan baik orang tersebut. Hadrat Aisyah meriwayatkan, ada seseorang yang meminta izin untuk datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah melihat orang itu dan bersabda, orang ini adalah saudara yang buruk di rumahnya. Perlakuannya tidak baik kepada saudaranya. Dan dia adalah seorang anak yang buruk di dalam keluarganya, orang ini. Ketika orang itu datang ke hadapan Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW bersikap di hadapan orang itu, memperlakukan dengan akhlak yang luhur, berbincang dengan akhlak yang luhur dengan orang itu. Meskipun anak itu anak orang yang buruk, memiliki akhlak yang banyak, yang akhlak yang buruk. Namun beliau SAW berbicara dengan baik, dengan sopan. Ketika orang itu pergi, Hadrat Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ketika Anda melihat orang itu, Anda membicarakan mengenai hal ini, mengenai orang itu. Namun ketika Anda berbincang dengan orang itu, Anda berbicara dengan penuh kerendahan hatian dan penuh kesopanan, perlakuan yang baik. Beliau bersabda, Aisyah, kapan kamu melihat engkau berbicara buruk kepada orang? Yakinlah, orang yang paling buruk pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang takut, karena takut dengan perbuatan buruk orang lain, lalu meninggalkan untuk bertemu dengannya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa tahu bahwa aku melakukan perbuatan yang baik atau yang buruk? Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu mendengarkan dari tetangga kamu bahwa kamu ini baik, maka anggaplah, maka sikap kamu itu baik, amalan kamu itu baik. Jika kamu mendengar bahwa tetangga kamu mengatakan mengenai kamu itu buruk, maka anggap saja kamu ini buruk dan sikap kamu buruk. Jadi akhlak kita dalam berbagai hal perlu kita perhatikan, perlu memiliki akhlak yang baik. Inilah yang harus kita perhatikan sebagai Ahmadi, dan kekisruhan yang dialami oleh umat muslim pada saat ini karena mereka sudah degradasi akhlaknya. Mereka telah melupakan teladan Rasulullah SAW dan hanya mendakwakan di mulut saja. Dalam menjelaskan berkenaan dengan teladan yang sempurna Rasulullah SAW, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Hadrat Rasulullah SAW merupakan teladan dalam berbagai hal. Coba perhatikan kehidupan Rasulullah, bagaimana perlakuan beliau kepada para wanita, kepada para istri. Menurut saya adalah pengecut laki-laki yang berani melawan perempuan.
jika kalian menelaah kehidupan Rasulullah SAW, kalian akan mengetahui bagaimana beliau lembutnya, meskipun beliau memiliki ruh wibawa, namun jika ada orang wanita yang tua berdiri di hadapan beliau, beliau akan terus berdiri di hadapan wanita itu sebelum wanita tadi mengizinkan beliau untuk duduk. Beliau SAW biasa membeli barang dagangan sendiri. Suatu ketika beliau membeli sesuatu barang dagangan, sahabat bertanya, "Huzur, berikan kepada saya." Rasulullah bersabda, orang yang memiliki suatu benda, maka dialah yang harus mengangkatnya. Maksudnya bukanlah, Masih Muhammad bersabda, janganlah kalian menyimpulkan bahwa beliau biasa membawa kayu dan mengangkatnya sendiri. Dari riwayat ini, maksudnya adalah, inilah kesederhanaan dan kemuliaan beliau SAW. Dari itu dapat diketahui. Lalu, Hadrat Masih Maud bersabda, Nabi kita SAW, coba perhatikan beliau, dari sejak zaman kenabian beliau mendapatkan kezaliman selama 13 tahun, dan 10 tahun beliau mendapatkan kekuasaan. Di dalam ada Yahudi, ada Kristen, ada penyembah berhala, ada Majusi, dan lain-lain. Yang pekerjaan mereka menyembah berhala, mereka tidak melakukan hal yang lain. Mereka minum minuman keras 5 kali sehari. Mereka menggantikan air dengan minuman keras. Pembunuhan sudah menjadi hal biasa bagi mereka seperti layaknya wortel dan lain-lain, sayur-sayuran. Bagaimana mereka dalam melakukan keburukan, mengislah kaum seperti itu, lalu memperbaiki mereka, lalu beliau sendiri kadang beliau mendapatkan makanan, kadang kelaparan, dan beliau memiliki beberapa sahabat, kondisi mereka pun buruk sampai kelaparan, dan sahabat-sahabat beliau mereka pun dianiaya. Hadrat Masih Maud SAW bersabda, mereka lemah, tidak berdaya. Mereka diusir dari kampung halamannya. Lalu beliau alaihissalam bersabda, lalu tiba masanya ketika Rasulullah SAW memiliki kekuasaan, dan beliau memiliki kekuasaan dan ru'u pada saat itu yang diberikan oleh Ta'ala. Jika beliau menghendaki, beliau bisa membunuh seluruh Arab pada saat itu. Jika beliau seorang yang berhawa nafsu buruk, maka beliau itu merupakan kesempatan yang baik untuk membalas dendam kepada musuh-musuh beliau yang dulu. Ketika beliau mendapatkan Fatah Makkah, beliau malah mengatakan, La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada pembalasan bagi kalian pada hari ini. Jadi, 2 zaman yang beliau lalui, dan untuk kedua itu, beliau memiliki kesempatan yang baik untuk bisa membalas dendam. Namun, beliau tidak seperti itu. Bagaimana akhlak fadilah beliau diuji pada saat itu. Dan kesabaran beliau, keteguhan beliau, pemaafan beliau, kelembutan beliau, keberanian beliau, kedermawanan beliau, dan lain-lain. Itu dizahirkan oleh beliau. Dan tidak ada akhlak apapun yang tidak beliau zahirkan. Jadi, jika pada hari ini, jika kita ingin merayakan kebahagiaan yang hakiki, maka kita itu bisa dirayakan dengan mengamalkan teladan beliau seutuhnya. Ibadah kita, keyakinan kita kepada tauhid, dan meninggikan akhlak mulia. Jika itu tidak ada, maka tidak ada bedanya antara kita, para Ahmadi, dengan orang gair kalau begitu. Orang-orang yang terpecah belah dan berada di belakang leader atau para ulama yang berusaha untuk demi kemaslahatan pribadi, lantas kita tidak akan ada bedanya dengan mereka. Tuntutan baiat kepada Masih Maud alaihissalam adalah dalam setiap pekerjaan kita harus memperhatikan teladan Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan taufik untuk itu. Berkenaan dengan
ketinggian Rasulullah SAW, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, dialah manusia yang paling sempurna dan yang paling lengkap, dan Nabi yang paling sempurna. Dia datang dengan keberkatan yang sempurna, yang karena hasyar yang pertama, sehingga kiamat pertama sudah zahir, yakni karena perubahan rohani, terciptalah kiamat di dunia ini, yang tadinya sudah mati rohani menjadi hidup lagi. Nabi yang penuh berkat, khatamul anbiya, khatamul asfiya, khatamul mursalin, fakhrun nabiyyin, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, turunkanlah rahmat dan salawat kepada Nabi yang ini, yang tidak pernah Engkau turunkan kepada siapapun di dunia ini. Jika Nabi Agung ini tidak datang ke dunia ini, maka nabi-nabi kecil yang telah turun ke dunia ini, seperti Yunus, Ayub, Isa, Ibnu Almas, Maryam, Yahya, Zakaria, dan lain-lain, kita tidak punya dalil berkenaan dengan kebenaran mereka. Meskipun mereka semuanya adalah kekasih Engkau dan wujud suci. Ini merupakan ihsan Rasulullah SAW, sehingga orang-orang tadi dianggap soleh di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib. Mukarram Sister Ghani Sahibah dari Amerika, beliau di Philadelphia pada tanggal 20 November. Beliau wafat pada usia 83. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amir Sahib Amerika menulis bahwa pada tahun 61 beliau bai'at pada usia 26. Dari sisi pekerjaan beliau adalah seorang guru. Pada tahun 76 beliau datang ke Rabwah untuk jalsah. Dan beliau menceritakan peristiwa di sana dan mulakat dengan huzur ketiga. Selama 15 tahun beliau sebagai sadar lajnah Amerika mendapatkan taufik. Beliau bekerja dengan penuh kegigihan dan beliau menyampaikan lajnah Amerika kepada satu level. Dan sebagai sadar lajnah Amerika juga, beliau selain salat 5 waktu, beliau sangat memperhatikan salat tahajud dan beliau berupaya keras untuk kemajuan jemaat. Beliau sangat berhasrat untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Philadelphia dan untuk itu beliau berupaya. Insyaallah ta'ala akan selesai. Amir Sahib menulis, ketua cabang mengatakan sebagai sadar, sebagai ketua cabang, beliau almarhum sangat sering bekerja sama dengan saya. Sadar Sahib mengatakan 2 bulan yang lalu ketika saya mengetahui bahwa beliau kanker, seminggu sebelumnya saya pergi ke tempat beliau. Beliau mengatakan, dengarkanlah wasiat saya. Dokter mengatakan 40 hari lagi katanya, hanya beberapa hari lagi. Kamu harus memimpin salat jenazah. Janganlah tunggu sampai lebih dari 3 hari. Kain kafan sudah diaturkan dari Philadelphia. Di rumah tidak ada anak. Beliau tidak ada Ahmadi, tidak ada Muslim di rumah beliau. Tapi beliau memiliki perlakuan yang baik dengan keluarga beliau yang non-Muslim. Sadar Lajnah Amerika menulis, beliau dibesarkan di keluarga Kristen pada umur 15 tahun. Beliau merasa ragu berkenaan dengan penyaliban Hadrat Isa alaihissalam. Lalu beliau mencari agama yang benar. Dalam harapan seperti itu, beliau menelaah Katolik, lalu agama lain, Hindu, Buddha, lalu Kristen, beliau telaah. Beliau mendapatkan ilmu yang dalam mengenai setiap agama, namun beliau tidak dapat puas dengan apa yang beliau telaah. Dalam kondisi seperti itu, ada seorang kawan beliau yang telah menerima Islam memberikan pamflet kepada beliau yang tertulis bahwa Hadrat Isa tidak wafat di tiang salib. Melihat pamflet tersebut, beliau langsung menangis. Beliau mengatakan bahwa saya terasa hidup lagi sekarang katanya. Saya merasa satu bagian hidup saya, tubuh saya sudah mati.
dan sekarang saya mendapatkan jawaban setiap pertanyaan saya. Lalu beliau pergi ke masjid. Beliau membeli berbagai macam buku, lalu menelaahnya. Pada akhirnya beliau di Philadelphia baiat. Lalu beliau sampai nafas terakhir di sana. Itulah pamflet yang tertulis di dalamnya, Hadrat Isa alaihissalam tidak wafat di tiang salib, yang menjadi penyebab membawaku ke dalam Islam. Sebagai Ahmadi, beliau menempuh hidup selama 54 tahun. Beliau memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada khilafat, dan beliau telah memberikan contoh yang baik dalam hal itu. Huzur keempat, rahmatullah alaih, pada masa beliau sebagai sadar lajnah selama 15 tahun. Lalu beliau sebagai musyawarat komite di American Desk. Hati beliau senantiasa tertuju, condong kepada perkara tabligh. Beliau karena berasal dari keluarga Kristen, untuk itu beliau biasa bertabligh kepada orang Kristen dengan cara yang baik. Banyak sekali orang yang baiat dengan perantaraan beliau, dan menjadi banyak beliau senantiasa menasihatkan untuk bersikap simpatik. Setelah safar ke Ghana, Nigeria, beliau dikenal sebagai anti Salman Ghani. Di Jemaat Amerika, beliau dikenal sebagai wanita yang saleh, yang suci. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah, dan semoga kerabat beliau yang yang sudah menjadi Ahmadi diberikan taufik untuk teguh, dan diberikan taufik kepada Jemaat Amerika untuk dapat menyampaikan ajaran Islam yang hakiki. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.